Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Fida Mulasari. Gimana Mom kabarnya hari ini? Kabar saya baik. Semoga kabar Mom sekeluarga dalam kondisi baik ya. Baik Mom, di video kali ini saya mau sharing nih tentang penyebab-penyebab anak GTM alias gerakan tutup mulut atau anak susah makan. Jangan skip videonya ya Mom. Seperti mimpi buruk ya Mom ketika anak kita mengalami GTM atau gerakan tutup mulut. Saya juga pernah mengalaminya. Sebenarnya GTM atau gerakan tutup mulut itu apa sih? Nah, GTM atau gerakan tutup mulut itu punya ciri-ciri Mom. Yang pertama, anak hanya mau makan beberapa suapan saja. Misalkan 3 suap pertama, kemudian anak menolak untuk melanjutkan makan. Yang kedua, anak suka melepeh makanan atau anak suka mengemut makanan. Mengemut makanan di sini maksudnya makanan itu tidak dikunyah tapi hanya berada di dalam mulut dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, anak itu pilih-pilih makanan, picky eater, itu termasuk GTM Mom. Kemudian yang keempat, anak hanya mau makan snack atau kudapan. Kemudian yang kelima, anak tidak punya rasa lapar meskipun kita sudah mencoba untuk membuat anak itu lapar. Misalkan sebelum jam makan siang, 2 jam sebelumnya itu tidak diberi apa-apa, hanya air putih. Tapi ketika waktunya jam makan siang atau waktunya makan, tapi ternyata anak itu tetap menolak makan atau hanya beberapa suapan saja. Kemudian yang kelima, anak lebih senang minum air putih dibandingkan makan. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri GTM atau gerakan tutup mulut. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri GTM atau gerakan tutup mulut ini, sekarang kita harus tahu juga apa sih penyebab anak itu GTM atau gerakan tutup mulut. Nah, berdasarkan ilmu nih ya, informasi yang saya dapatkan dari Dr. Meta Hanindita, saya merupakan follower setia ya Mam ya. Jadi mungkin saya hanya menyampaikan kembali apa yang pernah disampaikan sama beliau. Mudah-mudahan Mam yang gak punya waktu untuk mantengin IG atau punya bukunya itu bisa memetik manfaat dari video saya ini. Jadi yang pertama itu penyebab GTM itu adalah inappropriate feeding practice atau praktik pemberian makan yang tidak tepat. Jadi di sini praktik pemberian makan yang tidak tepat itu ada beberapa penyebab. Penyebabnya yang pertama adalah kurang pengetahuan orang tua terkait strategi pemberian empasi. Nah, pengetahuan seperti apa saja sih? Jadi pengetahuan itu terkait tentang kapan sih waktu yang tepat dalam pemberian empasi, kemudian pemberian empasi yang adekuat, aman, kemudian responsif feeding atau cara metode pemberian empasi, serta tentang aturan makan. Kemudian penyebab GTM yang kedua adalah food preference. Apa sih food preference? Jadi food preference ini termasuk anak-anak yang pilih-pilih makanan ya Mam ya. Termasuk di dalamnya adalah picky eater. Jadi picky eater itu anak masih mau menerima makanan, mencoba makanan, baik makanannya itu makanan yang sudah pernah dikenal atau dikonsumsinya atau makanan yang baru, tapi si anak ini menolak mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup. Nah, bukan hanya dalam jumlah yang cukup saja, kadang anak itu juga punya preference dalam hal rasa dan juga tekstur. Nah, ada juga yang disebut dengan euphorbia. Jadi euphorbia ini berbeda dengan picky eater. Kalau euphorbia ini anak itu menolak semua jenis makanan yang belum pernah dikenal atau belum pernah diberikan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah selective eater. Jadi selective eater itu si anak menolak semua jenis makanan dalam kelompok tertentu. Misalkan dia tuh menolak semua jenis protein gitu. Misalkan dia nggak mau makanan sejenis protein hewani, dia hanya mau sayur dan karbonya saja. Misalkan seperti itu adalah selective eater. Nah, untuk anak yang picky eater atau yang hanya mau makan beberapa suap saja kemudian ogah melanjutkan kembali, orang tua tuh bisa mensiasatinya dengan memberikan makanan menu utama ini dalam porsi kecil berkali-kali. Jadi jadwal snack bisa diganti dengan makanan utama tapi dalam porsi kecil.
Misalkan ada makan pagi, kemudian selingan, makan siang, kemudian selingan, makan sore, selingan. Nah, selingan ini bisa diganti dengan makanan utama, tapi dengan porsi yang kecil. Jadi tetap saja akhirnya kalau dijumlahkan, diakumulasi itu akan jumlahnya akan sama saja. Jadi seperti itu ya, Mam. Terus yang kedua, bisa dengan cara mensiasati, misalkan dia nggak suka udang nih, kalau anak saya yang pertama nggak suka udang, dengan cara mensiasati makanan yang nggak dia suka itu diselipkan ke makanan yang dia suka. Misalkan nih dia nggak suka udang tapi dia suka tahu, jadi waktu saya membuat tahu itu saya parutin udang. Lama kelamaan dia tuh kenal dengan rasa udang, dan memang takes time ya, Mam, nggak langsung dia mau menerima udang, tapi seiring berjalannya waktu, semakin dewasa dia udah familiar dengan rasa itu, akhirnya dia mau makan udang. Itu pengalaman saya di anak saya yang pertama. Jadi anak yang pertama itu dia nggak mau rasa yang strong seperti udang terlalu gurih gitu, tapi saya mensiasatinya dengan mencampurkan parutan udang itu ke tahu yang dibejek-bejek gitu, Mom. Akhirnya saya tahu, telur, saya masukin udang, kemudian saya kasih bawang-bawangan, jadi dia nggak tahu di dalamnya itu ada udang. Terus menerus seperti itu, lama kelamaan anak itu familiar dengan rasa udang. Kemudian saya ubah lagi strateginya, misalkan dia suka yang kriuk-kriuk, udangnya itu saya campur tepung, terus akhirnya dia mau. Sampai sekarang akhirnya anak saya yang pertama itu sudah mau makan udang, yang sebelumnya dia tidak mau sama sekali. Nah, kemudian untuk anak yang picky eater, selective eater juga orang tua bisa memberikan contoh, misalkan makan di depan anak, misalnya udang tadi, makanlah udang dengan cara yang nikmat gitu, biar anak ternyata makannya itu udang itu enak ya. Akhirnya dia punya ada hasrat ingin mencoba, karena pada sejatinya anak itu kan children see, children do kan, apa yang dilakukan orang tuanya. Nah, untuk anak yang suka makannya itu dilepeh, diemut dalam waktu yang lama, jadi satu mangkok habisnya lama sekali, 1 jam itu suka diemut makanannya. Nah, sehingga menyebabkan giginya rusak. Jadi jangan salah ya, mau makan suka mengemut itu lama-lama gigi kan rusak, Mam, gitu. Itu pengalaman saya sih ya. Nah, jadi saya itu mentelaah apa ya penyebab anak saya yang pertama itu suka mengemut makanan. Ternyata setelah saya belajar kembali, ternyata benar apa yang dikatakan dokter Meta Hanindita. Jadi penyebab anak suka mengemut makanan itu karena kurangnya latihan oromotor, Mam. Latihan oromotor itu maksudnya adalah kemampuan lidahnya, kemampuan menelannya, seperti itu. Nah, itu biasanya latihan oromotor itu ketika awal-awal anak itu menerima empasi itu 6-12 bulan. Tapi jauh sebelum itu, ketika anak mau empasi usia sekitar 4-5 bulan, itu anak kan seringkali memasukkan tangan ke mulut. Nah, itu jangan dicegah, Mam, karena ketika anak itu memasukkan tangan ke mulut, sebenarnya itu adalah yang sudah diciptakan Tuhan, itu latihan oromotor alami yang sudah diciptakan Tuhan itu agar anak siap ketika menerima empasi. Berdasarkan pengalaman saya, ini dulu saya seringkali mencegah anak saya masukin tangan ke mulut karena saya takut tangannya kotor, dia diare. Nah, itu adalah kesalahan saya, padahal itu adalah salah satu bentuk latihan oromotor agar anak itu siap menerima empasi. Hanya pastikan saja tangannya bersih, Mam, ketika dia memasukkan tangan ke mulut atau memasukkan titer dan lain-lain. Itu sebenarnya bagus ya, Mam. Oh ya, Mam, berkaitan dengan metode pemberian empasi, responsive feeding, itu ada beberapa anak yang dia itu menolak untuk disuapi, termasuk anak saya dulu. Ada nggak, Mam, yang mengalami hal itu? Nah, ternyata setelah saya telaah apa sih yang menyebabkan anak saya menolak untuk disuapi pada saat itu, sehingga membuat saya kalang kabut, gimana nih cara tetap memenuhi kebutuhannya tapi dia maunya makan sendiri. Akhirnya buat menu-menu ala-ala BLW seperti itu. Padahal kan itu kalau dia makan sendiri itu nggak tahu ya, Mam, berapa porsi yang dimasukkan ke mulut yang berhasil ditelan. Nah, itu kan riskan sekali. Akhirnya saya mencari tahu agar itu tidak terjadi lagi ke anak kedua saya. Alhasil penyebabnya adalah karena saya terlalu dini memperkenalkan finger food.
Jadi, Mam jangan terlalu dini memperkenalkan finger food. Nah, jadi kapan sih sebaiknya memberikan finger food ini? Yaitu pada usia 8 bulan. Nah, finger food itu sebenarnya penting nggak sih? Ya, Mam. Jadi finger food ini penting karena merupakan salah satu cara dalam melatih oromotor bayi ya. Kemampuan dia gagging, menggigit, mengunyah, menelan seperti itu. Agar nanti di kemudian hari anak sudah punya kemampuan dalam mengunyah makan dengan baik sehingga tidak lagi itu terjadi yang namanya makan dilepeh, makan dikemut seperti itu, Mam. Oh ya, Mam, ngomong-ngomong tentang finger food, saya punya satu produk recommended untuk finger food, yaitu makanan snack alami, snack sehat favorit anak dari Alami. Jadi ini punya kelebihan itu ingredient atau bahan untuk membuatnya itu premium, Mam. Tidak mengandung MSG maupun artificial lainnya seperti pengawet dan lain-lain. Anak-anak saya sangat suka snack ini. Ya, rasanya banyak, ada rasa strawberry, ini kesukaannya Sophie. Strawberry, kemudian ada rasa peanut butter, kemudian ada rasa golden veggies. Apa lagi nih? Ada cheese puff. Ya, jadi ada 4 varian rasa ya, strawberry, cheese puff, kemudian ini golden veggies dan peanut ya. Jadi ada 4. Nah, ini bisa Mam gunakan juga ini untuk selingan ya. Jadi untuk anak belajar makan atau tadi belajar latihan oromotor. Ini tidak terbatas buat bayi aja ya. Jadi anak sebesar Sofia ini juga suka. Enak ya rasanya? Enak tuh. Oke, Mam, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video lain berikutnya. Dadah.